المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي جنابه من كل حرف كتب ويكتب أبدا به من أخذ به رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن الله فقد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, Maulana kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali insyaallah subuh hari ini sambil menunggu di bagian waktu Isya, kita isi iktikaf kita di bulan Ramadan yang mulia ini dengan sama-sama kembali kita mengaji, menuntut akan ilmu, belajar akan ilmu yang difardukan Allah bagi kita, yaitu salah satu ilmu yang diwajibkan Allah belajar dalam kita adalah ilmu usuludin atau ilmu tauhid. Dan insyaallah subuh hari ini kita kembali mengaji kandungan kitab Tauhidatul Najib halaman 56, kajian tentang syahdan. Qala
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Allahu Akbar. Syahdan wajib atas kita bahwa kita iktikafkan, bahwa tiada dapat memberi bekas sekali-kali usaha hamba itu, karena tiada seorang yang bersekutu ia akan Allah, karena tunggal kudrat Allah Ta'ala yang memberi bekas itu, dan tiada memberi bekas kudrat yang lain daripada kudrat Allah Ta'ala. Tetapi adalah setengah daripada perbuatan itu keluar ia dengan ikhtiar hamba, seperti naik ke atas pohon kayu umpamanya itulah. Maka dapat dengan perbuatan hamba pada zahirnya, dan setengah perbuatan itu tiada dengan ikhtiar hamba, seperti umpamanya gugur dari atas kayu. Dan dibangsakan perbuatan yang keluar dengan ikhtiar hamba itu kepada ikhtisab, yaitu usaha. Artinya, maka telah lalu takrib usaha itu, ya semalam sudah lihat. Demikianlah mazhab Ahlus Sunnah, dan hasil iktikaf Ahlus Sunnah tiada bagi hamba pada akalnya dan ikhtiarnya itu, melainkan usahanya. Ada dengan hamba pada perbuatannya dan ikhtiarnya, dan ikhtiarnya itu melainkan usahanya. Maka tiada ia majbur semata-mata, seperti barang berkata oleh orang Jabariyah. Arti majbur itu bahasa kita itu mutlak, semuaan orang Tuhan itu Jabariyah. Muninya Jabariyah pada fase berkata semuaan Tuhan. Ujar mereka, tiada hamba itu menjadikan bagi akalnya seperti barang berkata oleh orang Mu'tazilah. Dia orang Mu'tazilah dalam berkata bahwasanya hamba itu pada menjadikan bagi perbuatannya. Seperti barang berkata oleh orang Mu'tazilah. Bermula mazhab Jabariyah itu bahwa hamba itu tiada baginya usaha sekali-kali, tetapi kagagah. Ujar kagagah itu kita dipaksa tukang semua, dipaksa semata-mata. Seperti buah ayam menggantung pada Hawa yang membolak-balikkan dia oleh angin. Kayak apa anak angin tadi? Ujar ulang Jabariyah. Nah kayak itu. Dan mazhab Mu'tazilah itu, yaitu bahwa hamba itu menjadikan bagi akalnya ikhtiariyah, dan kudratnya yang telah menjadikan akal dia oleh Allah Ta'ala padanya. Dan karena kata mereka itu, dengan kudrat yang telah menjadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, dan itu tiada kafir oleh mereka itu atas kaul dan asal. Maka bermula Jabariyah itu sangat taksir mereka itu, dan Mu'tazilah itu taksir mereka itu, dan Ahlus Sunnah pertengahan mereka itu, dan sebaik-baik pekerjaan itu adalah pertengahan.
Maka keluar mazhab Ahlus Sunnah itu, daripada antara tahi dan darah, yaitu banyu susu yang suci yang lezat bagi orang yang meminum akan dia. Maka jika dikata orang sesungguhnya telah berdiri tanda dalil atas wajib istiqlal Allah Ta'ala dengan perbuatan, dan bermula makhluk yang satu itu tiada masuk ia di bawah dua kudrat, seperti barang yang melajibkan akan dia oleh isbat kamu bagi hamba itu usaha, jawab akan dia, dan dijawab akan dia dengan bahwasanya tatkala sabit dengan burhan, tetap sudah dengan penjelasan bahwa yang menjadikan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan darurat. Bahwa bagi kudrat hamba itu tampak masuk pada setengah hal, seperti gerak munfarid, gerak seorangan dengan ikhtiar, dan seperti naik ke atas pohon kayu, ya kan? Nah itu seorang juga bahasanya menghendaki, namun memulakan kita naik ke atas kayu itu Allah Ta'ala. Itu namanya. Jika kita berpandir ke ini juga, tadi kita berzikir la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, pada yang diibadahi hanya Allah. Itu mengucap memang kita, cuma hakikinya Allah Ta'ala. Jadi yang menjadikan ucapan kita itu Allah Ta'ala. Jadi hakikinya ya sih juga kalau pahamlah. Nah namun ketika mau usahanya kita juga belum mengucap la ilaha illallah. Memilih ulang kita berapa jumlahnya agar kita baca. Kita pilih 166 kali. Nah itu yang disebut kalamullah. Nah jadi kalamullah yang hakiki itu kalamullah yang bila harfin wala sautin. Ada kalamul lafzi. Kalam lafzi itu didalah lawan kalamul hakiki. Arti kalamullah itu kalam Allah Ta'ala. Nah kalam itu sabitnya kaimun bidzati, berdiri di dirinya. Kalam itu ada di diri Allah Ta'ala. Sedangkan wujud Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, karena sudah bersifat mukhalafahul lil hawadits. Kalau kalamullah itu pastilah juga mukhalafah lil hawadits, artinya bersalahan dengan hanya yang baru. Yang ada huruf, yang ada suara itu adalah baru. Paham? Ini kita adalah kita ini malam nuzulul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini kalamullah. Kalamullah. Jadi kalamullah yang hakiki, itu qaimun bidzati. Kalamullah ini agar bisa dimengerti maka dihurufkan, disuarakan. Maka malaikat Jibril diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan makna kalamullah yang hakiki. Maka Jibril membahasakan nama Nabi kita. Lalu kalamullah yang fil lauhil mahfuz malam 17 Ramadan itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kamana kalangit Baitul Izzah, kalangit bumi. Itu sekaligus turunnya intizar blok. 30 juz nih dengan 6.666 ayat dan 114 surah. Sudah kita tahu semalam dan bahwasanya umur Quran itu induknya Sayyidus Surah, penghulunya surah Al-Quran yang 114 itu adalah umur
kita, yaitu surah Al-Fatihah. Makanya disebut umur kita, ibunya, induknya Al-Quran terkumpul di dalam Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita jadikan qiraat itu macam-macam. Ada qiraat apa gitu. Nah, dari mazhab kita, kita berpegangan bahwasanya Bismillah itu termasuk surah. Nah, maka membacanya dengan jihar, benyarin, muntulak ke Makkah, ke Madinah, Bismillahnya ada ngaran, langsung aja alhamdulillah. Mengenai bacaan ayat sama, ada imam yang lain mengatakan Bismillah itu ada termasuk ayat, tapi kata ayatnya 7. Kalau ayat surah Fatihah itu ada khilaf, ada perbedaan mengenai 7 ayat tadi. Cuma ada satu imam, ada satu kelompok, yang mengatakan bahwasanya, Bismillah tadi ada termasuk, namun yang masuknya di ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu padahalnya saya. Nah, karena tamamul maknanya sempurna aja. Ada itu. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Ar-Rahmanir Rahim, saya Malik Yaumiddin, saya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya Ihdinas siratal mustaqim, saya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kita itu ayatnya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini saya hanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, karena ini khilafiyah pembicaraannya mengenai apakah sah ayat atau ada, maka ulama mengatakan, ada hukumnya kemakruhan bawa kaf di sini. Tapi bagi imam yang mengatakan bahwasanya ini sah ayat berarti sempurna makna. Wakaf di sini pun tidak jadi masalah. Nah, untuk mengkombinasikan akan itu, maka Imam Masjidil Haram itu biasanya bermandat satu mat tapi langsung bersambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nang itu. Nah, ini khilafiyah ya. Nah, mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ini sahaya. Ada ikutannya. Mengatakan ini kada ayat, ada juga ikutannya, yaitu mazhab yang kita ikuti di sini. Makanya biasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwasal sambung. Ini diwasal nih bacaan ini. Kenapa bisa demikian? Karena dihukumkan satu ayat. Memandat di sini ini menghukumkan dua ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kan bisa keributan. Yang orang ada ilmunya kada bertumbuh kan. Kada ilmunya tuh ribut kenapa bawa kaf di sini? Kada boleh. Ini ilmunya kada ada, ilmunya ada, ilmunya perantai aja. Man qalilal ilm, siapa yang sedikit ilmunya, kasura iktiraduhu, maka iktiratnya banyak, garunumnya banyak, protesnya banyak. Itu kenapa? Karena ilmunya sedikit. Muni ilmunya banyak, ranai. Kenapa bisa ranai? Ilmu yang banyak itu sifatnya kayak bani. Makin berisi, makin menunduk. Makin berisi, makin tertunduk. Makin berisi, makin ranai. Makin kada bunyian. Itu orang alim. Jadi kalau sudah paham kayak ini, orang alim itu mana kada beri ributan. Ribut ini pengikut.
Nang ribut ini murid pada murid bergilas. Apa itu gurunya itu guru aku kayak ini, diadu perguruannya karena ini sedikit ilmu gurunya aneh kan. Nah, ada sembunyian karena ada dalilnya masih bahkan guru-guru itu mengajarkan lawan muridnya jangan cukup seiku lawan aku aja belajar kalahin juga nuntut ilmu kalahin juga. Kenapa? Karena seorang guru itu kadang-kadang diberi oleh Allah spesialis di dalam satu ilmu, di dalam beberapa ilmu, tetapi di dalam bagian ilmu ini ada spesialis. Kayak dokter juga ada dokter jantung, ada dokter THT, ada dokter spesial membahai-bahai paru bebinian. Namanya dokter apa? Membahai paru bebinian. Namanya calok-calok maupun bebinian itu apa? Dokter apa? Nah, dokter badan, dokter kandungan kalau, ada yang THT spesial tenggorokan, telinga, hidung. THT tenggorokan, telinga, hidung. Mun masalah nang perkara penyakit nang di sini, curang lamun dokternya. Ada juga dokter yang spesialis jantung, ada yang spesialis hati, ada yang spesialis itu, ada juga. Kalau kita ada tahu keras lagi kan, ini dia dokternya kita, sedang itu artinya sudah Tuhan ini bapak makan turingan, gitu, beringat dan ini penyakit macam-macam, itu artinya lebih baik menjaga daripada mengobati lebih baik kita Tuhan ini. Jangan tapi nang iman-iman yang kaya nang menjaga jadi puasa aja. Sumu tasihu, puasa nak engkau tasihu, maka engkau akan diberi kesehatan oleh Allah. Nah, jadi bilang dari itu menjadi puasa aja. Yang dua aja itu mantar aja. Nabi yang banggaringan itu puasa, binya ada bahan B. Lakas mati. Mbak punya mati kan ambil garing kan? Ya kan? Ya lihat. Cuma anak aja lagi hidup ini itu banget. Bulan puasanya ini nggak ada alasan satu sudah ini jangan dicari. Terus tapi lawas kita. Cuma kayak itu aja tuh usaha dan ikhtiar kita tadi sabarataan ada memberi bakas. Kayak apa rumusnya? Rumusnya ada tadi, benar? Rumusnya ada tadi. Napa rumusnya? Mutu qablaan tamutu. Itu aja rumusnya. Matikan dirimu sebelum sebenar-benarnya kamu mati. Nah, jadi tadi dengaran kalam Allah. Kalam Allah itu ada yang kalam Allah lafzi, ada kalam Allah yang hakiki. Kalam Allah lafzi ini turunnya sekaligus. Lafzinya ini macam-macam, ada bahasa Syriani, ada bahasa Kirti, kan kitab Taurat, Injil, Zabur. Itu kalam Allah juga, cuma bahasanya, lapasnya lain. Nah, namanya Al-Quran ngarannya kalam Allah lafzi juga, namun bahasanya bahasa Arab. Nah, turun ini tamana langit dunia, baitul izzat, rumah kemuliaan. Nah, turunnya lawan Nabi itu ansur kita. Tunggali kita sampai kurun waktu 20 tahun Nabi sampai wafat Nabi kita. Di mana turunnya ini? Nah, turunnya ini pada tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Nabi kita pun menerima wahyu yang pertama itu di bulan Ramadan. Karena Nabi kita ini khalwat setiap bulan Ramadan. Pahamlah? Belum lagi puasa Ramadan ini disyariatkan. Nah, Nabi bila datang bulan Ramadan itulah lagi lawan mana sejak hari ini 1000 bujangan nih Nabi ini bakal luar nih.
Halwatnya di mana? Di Buhaira. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur lah, sehat badan, dimurahkan rezeki oleh Allah. Nah, dapat batis kita nang ini, nah awak kita nang gaib ini, nah awak kita nang penuh dosa ini, diri kita nang hina ini dikawahkan Allah Ta'ala berziarah ke Makkah ke Madinah, dapat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, dan dapat pulang membakasi ujar kita napak tilas di mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Biasanya mentarapal umrah itu pemimpin tarapannya betul di pisto jago Buhaira. Jadi boleh ketemu di bawah desa Buhaira naik ke situ. Padahal mau dijalani memang juga ada yang jauh benar kan dijual ya 5 jam lah naiknya berjalan. Mbak kita main naik ke Gunung Kalati itu bapak itu loh. Gunung Kalati pantai biasa aja di situ lah. Cuma ini santok aja pun juga ada go. Santok juga ada go. Alhamdulillah Allah mentakdirkan nih batis nama hina ini awak orang kurusnya ini. Nah tahdus nikmat lah. Mudahan kayaknya makan bola pulau kali ini ada sampai juga jajah pas itu umah rugi hambadar. Berulang-ulang ke Makkah, ya tuh pada kawannya juga pas itu nampak tilas itu nang situs nang ujian bahasa kita sejarah nang kada dihancurkan tuh itu tempat Nabi sujud kena, tempat Nabi menerima wahyu Buhaira, nang lain rumah Nabi, tempat Nabi didatangkan rata, napa pulang. Rumah Khadijah tempat dudukan keistirahatan Ibah Sa'id. Maka paling kadang menyangka situ tuh jago tawil kena atau mendapat. Ini di sini nah rumah mana Siti Khadijah. Anak-anak Rasulullah lahir di sini. Ayo dudukan kita seolah kita bahilang lawan Siti. Assalamualaikum ya umat Siti Khadijah. Untuk bahilang lawan dia. Tuh dok di rumah Bapak Sidin kita. Nah itu tuntung Sa'id itu tahalul. Biasanya kita diarahkan ke kiri, tenang bisa ke sana lah. Menang ada bisa nih mau malah ya bang, iya tidak. Nah duduk di situ duduk beristirahat. Ya kayak tamu kayak banget. Nah jurgiban lazid hubban satu mata aja kita. Nah itu dia berdoa di situ. Nah seolah kita bertamu dalam mana Siti Khadijah. Nah itu hancuran dari kantor. Nah, di mana nang kada dihancurnya ya di gunung itu. Nah, gunung itu ke Buhaira tadi puncak bukit. Allah berarti dengan hendak cinta lawan Nabi, hendak mengambil barakah. Asalnya Nabi kita menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Umpama manusianya pejibun, dari pejibun lahir binian. Nah, bubun Pakistan, bubun Bangladesh itu wani-wani orangnya. Guru naik ke sana, kada terlihat kok orang kita ini. Orang kita ini ada seperempat jalan juga. Menggemupoh guru tabuhan ang anong tabuhan anak buah ng ano tabuhan jadi namanya dinya lapak mandak bawa mendakan mendak tabuhan ang ano sampai ke sana sudah obatnya itu di guru gugur dari juga bang murid naran lagi ya Allah cuma naran hati ini hendak merasakan di mana duduknya baginda Nabi Muhammad SAW dan kayak apa posisi Nabi kita dan bagaimana Nabi kita mengabdikan tafakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tempat yang mulia itu. Masuk kayak ada alhamdulillah minyak awas benar ditarik keluar dibetis. Roh artinya roh itu jauh kegedean Pak. Nah,
Sudah duduk kawan juga kawan di sejadah ini ulah kawan sebenarnya duduk barang udah sujud ya Allah itu mulai mengatakan ini kayak gini perjuangan Nabi kada apa-apanya ujung kukunya kita ini kada apa. Setiap bulan Ramadan Nabi naik ke sana. Nah, maka di bulan Ramadan itu Nabi kita menerima wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu tuh Nabi itu menggigil tadi ini. Nah, lalu turun tuh memikirkan pulang buru. Maka ini turunnya ya Allah sampai ke rumah Khadijah nih jauh tuh. Maka dibaparakan bertaksi aja sejauh. Apalagi kan taksinya nakal diputar-putarnya jauh-jauh dulu. Jadi kayak gitu kemana-mana kan lah jawabannya. Nggak orang bunga ini. Nanti juga. Di mana puasa jawaban dan padahal di mana sama itu lantas juga kayak kita sini aja sudah punya di jalan lantas bila parah aja kalau jilidnya mau nabi putar-putarnya nggak punya dulu agak dalam dulu jadi bentarnya taksi sejauh aja kalau bayar taksinya larang 500.000 baru apa naik pulang ke atas sampai di atas ya Allah turun tuh sampai Nabi beri ke rumah ke Makkah pulang. Para Presiden Haram di rumah Khadijah sampai di situ menggigir Nabi lalu berucap lawan bini ya Khadijah jamiluni selimuti aku maka diselimutilah oleh Khadijah ditenangkan oleh Siti Khadijah akhirnya Nabi taburi. Nanti waktu taburin itu Khadijah tolak guru spiritual Siti. Jadi mana Siti Khadijah ini orang ahli Taurat, Injil dan Zabur. Karena guru Siti ada namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini menerjemahkan kitab Injil, Zabur, Taurat ke dalam bahasa Arab. Itu bahasanya lain-lain, Syriani, Kibti, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu Waraqah bin Naufal alim benar orangnya. Nah ini juga mengisahkan ujar Waraqah bin Naufal ada sak lagi, ada khilaf lagi bahwasanya laki kami ini mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diangkat oleh Allah menjadi rasulnya. Untung ikam Khadijah. Diburi pula Khadijah karena berarti Nabi masih taburi. Sampai bangun. Lalu Khadijah membagikan kabar yang menyenangkan sampai Nabi kita merasa tenang. Itu wahyu pertama. Kita harus tahu juga nih desa-desa lainnya Zamannya kita peringati nunjuk Quran ya, sudah pada 17 Ramadan di sana. Cuma di mana turun awalnya kan kita tenang. Amun lebih mantap lagi kita tuh ke sana memang berkisah ya Allah. Kisahnya kayak ini supaya kenapa hati kaum muslimin itu rindu juga akan tempat yang mulia ini. Anak mengambil barokah juga tempat yang mana Nabi duduk tahanus tafakur di sana merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di puncak gunung mana ya Allah ya Rasulullah. Kayak ini perjuangan Nabi. Kita jalan terus kok. Pokoknya Ramadan Nabi ke sana. Lalu sebulanan di sana. Di sinilah metode khalwat. Karena menjadi guru sekongkol dari mana. Kayak apa ya alimnya orangnya, kayak apa ya pintarnya orangnya. Kayak apa banyak ibadahnya. Bedanya ada khalwat, ada akan diberi keadaan kayak ini. Makrifatullah. Paling makrifatul bil ilmi. Jangan ilmu itu ada ilmu yakin. Ada ilmu jangan pertama ilmu yakin. Kedua ilmu yakin. Ketiganya akal yakin. Paling ilmu yakin aja. Ilmu teorinya jangan bisa. Wujud prakteknya kada awal kada diberi olehnya kenapa kada karena melaksanakan apa yang dijalankan oleh Nabi. Andai itulah
Nah, kemakrifatan itu didapat tanpa melalui khalwat, niscaya Nabi kita pun kada dijadikan Allah nah kayak itu. Jadi orang yang mutaba'ah lawan Nabi itu mesti kayak ini jalannya bakhalwat. Nah, minimal khalwat pertama kalau hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, selawi, 27, 30, terakhir 41 atau 40. Itu toh di sini ini yang dibarikin. Nah sebelum khalwat itu ada bulan guru yang memimpin kayak ini. Nah yang paling pertama paling pokok ujar guru bari padahal khalwat itu mesti dipersiapkan segala sesuatunya harus halal. Kada boleh subhan, apalagi haram. Bila haram yang ada di tempat itu, makanan yang disediakan, minuman di tempat itu, yang haram, yang subhan saja nih, yang datangin iblis, yang datangin jin, hantu. Kenapa? Karena ada yang subhan, apalagi yang haram ada di tempat itu. Tahu ya kan? Makanya makanannya diperhatikan bujur-bujur halal, minumannya bujur-bujur halal, pakaiannya bujur-bujur halal, harum-harumannya bujur-bujur halal. Pada kawan meragukan itu, apalagi yang haram jelas, sejadahnya aja haram, bajunya aja haram, udah pada bakal seumuran bakal buat kada dapat apa-apa, tapi setan tapi jin iya, dikira iya, hantu. Dikira iya Tuhan tuh kenapa? Karena mereka rahmat dan mau datang. Nah, mereka rahmat dan mau datang. Nah, kada awal kada berguru. Jadi bahwa aja kalau selamat ya hantu yang datang. Hantu yang datang. Ya kok guru kan nyuruh mengumpatin jadi guru kalau hari aja jangan ditambah-tambah deh. Kalau hari aja berarti kader kita dari situ dulu. Lah ya Allah ni nama tapakan lawan Nabi sampai menerima wahyu. Namun kita karena ilham karena dalam umat Nabi, pewaris Nabi itu ilham. Nah itu kena diberi oleh Allah Taala, diberi oleh Allah kemakrifatan lawan si dan mudah-mudahan lah sedikit barang kita mengaji subuh hari ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita balataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur 'ayyubana wa yuba 'allimna wa la tadhhaqqa bihi wa bihi manna. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil